Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayatnya kepada pemirsa. Amin. Allahumma amin. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid, merupakan dosen fikih Jamiah Ahmadiyah Indonesia dan telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak, di sini kita masih akan membahas sedikit berkenaan dengan pertanyaan yang belum sempat kita bahas di episode lalu, Pak, yaitu berkenaan dengan sedekah, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin kita membahas apakah seseorang itu harus mengatakan bahwa ini adalah sedekah ketika dia memberi sedekah, dan apabila orang yang diberi sedekahnya itu bertanya, Pak. Dan sekarang kita pada pertanyaan selanjutnya, apakah boleh sedekah atas nama almarhum, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan jazaa. Ya, ini pertanyaan yang cukup baik ya, cukup bagus. Hal berkaitan dengan hal ini, Hazrat Masih Maud Wassalam, ya, sabda beliau, fatwa beliau di dalam fikih Masih, ya, dalam fikhul Masih, bahwa di situ dimuat sabda-sabda fatwa-fatwa Hazrat Masih Maud Wassalam. Di situ beliau menyampaikan bahwa diperbolehkan untuk bersedekah bagi almarhum, bahkan bukan hanya boleh tetapi dianjurkan, karena pahala sedekah ini sampai kepada almarhum. Jadi, dan di dalam jemaat ini kita juga sudah mengamalkan sebetulnya bahwa seperti misalnya walaupun tahrik jadid itu ya, kan di dalam jemaat ada iuran tahrik jadid, wakfi jadid, ya kan, walaupun itu bukan sedekah, itu kan semacam iuran ya, semacam pengorbanan. Nah, untuk menghidupkan pengorbanan orang tua kita yang sudah wafat ya, pendahulu kita yang sudah wafat, kita juga boleh mencantumkan nama mereka dalam perjanjian kita. Ya, dalam Jemaat Ahmadiyah ini ada berbagai macam jenis pengorbanan. Salah satunya itu tadi tahrik jadid, wakfi jadid ya. Nah, kita boleh juga menghidupkan pengorbanan mereka yang sudah wafat. Artinya, kalau pengorbanan saja boleh kita hidupkan, nah kita boleh juga bersedekah atas nama almarhum. Dan Hazrat Masih Maud Wassalam sampaikan ini akan sampai pahalanya kepada almarhum. Kan kalau misalnya almarhum itu kalau ada kesulitan di akhirat dan sebagainya, ini bisa meringankan kesulitan-kesulitan atau mungkin bahkan bisa menambah pahala bagi almarhum ya, bekal bagi almarhum. Ya, Pak, ini pertanyaan yang hampir serupa tapi cukup berbeda pembahasannya, Pak. Apakah boleh membagi makanan atas nama almarhum, Pak? Ya, ini ada beberapa sisi yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud Wassalam. Kenapa saya mengambil di sini penjelasan Hazrat Masih Maud Wassalam? Karena Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, sebagai hakaman adalan, sebagai Imam Mahdi di akhir zaman ini, tentunya berkaitan dengan fikih juga, pendapat-pendapat beliau, apa yang beliau sampaikan yang tentunya berdasarkan Al-Quranul Karim, Sunnah, kemudian juga hadis ya. Nah, makanya di sini sabda-sabda beliau, karena salah satu juga tujuan beliau datang ke dunia ini kan untuk menghapus adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi dialamatkan kepada Islam, atau bahkan bid'ah yang dialamatkan kepada Islam tapi sebetulnya tidak pernah diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini juga, walaupun nanti dalam ini ada sedikit saja sepertinya perbedaan, tetapi sangat mendasar. Yang memberi makanan atas nama almarhum itu boleh memberikan makanan. Ya, misalnya membagi makanan sebagai misalnya sedekah misalnya, ya kan, sedekah itu bentuknya bukan hanya dalam bentuk uang, ya kan, bisa juga sedekah dalam bentuk pakaian, dalam bentuk makanan dan hal yang lain ya, atau barang-barang almarhum kita sedekahkan dan sebagainya, itu boleh ya. Itu bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan ya untuk almarhum. Tetapi yang
memberi makanan ini, dalam hal memberi makanan ini juga harus diperhatikan. Orang yang diberi itu adalah orang yang membutuhkan, ya, orang miskin dan sebagainya. Kalau kita memberi sedekah kan kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah, ya, orang-orang setelah ada kematian, setelah ada yang meninggal, biasanya di kampung kita itu, di kampung saya itu di Sumatera Barat misalnya, mengadakan pesta, ya, mengadakan kenduri dan sebagainya. Ada yang sehari setelah wafat itu orang-orang alim ulama, ya, katakanlah yang menyebut dirinya alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya, datang ke rumah orang yang meninggal, kemudian di situ bikin acara lah, doa dan sebagainya, tahlil dan sebagainya. Nanti di situ diberi makanan, ya. Nah, nanti tidak cukup sampai di situ saja 3 hari, 140 hari, 100 hari, bahkan ada yang sampai 1000 hari. Nah, ini sebetulnya, ya, tidak ada diamalkan oleh Rasulullah SAW. Hazrat Masih Maud SAW sebagai hakaman adalah bahwa hakim yang adil, beliau menjelaskan bahwa kalau pemberian makanan itu sudah dibumbui oleh adat istiadat, ya, oleh kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang justru memberatkan yang ditinggalkan, keluarga yang tinggalkan, maka itu tidak jaiz, tidak diizinkan di dalam Islam. Tetapi kalau si keluarga yang ditinggalkan, ya, ahli waris dan sebagainya, ingin memberikan sesuatu atas nama almarhum, maka seperti pembahasan tadi itu, bahwa memberi sedekah atas nama almarhum boleh, akan tetapi itu tadi tepat sasaran dan juga tidak dipaksakan. Nah, walaupun sekarang, di zaman sekarang ini di kampung, di Sumatera Barat, di mana saja, ya, di Indonesia ini terutama, bahwa tidak ada juga yang maksa-maksa orang untuk misalnya, ayo adakan acara setelah ada yang meninggal. Tidak ada juga paksa, tetapi masyarakat, ya, masyarakat secara umum, ya, kebiasaan di masyarakat ini yang kemudian menekan orang. Kalau misalnya ada keluarga, misalnya kita biasa Ahmadi di Sumatera Barat, kalau tidak mengadakan hal seperti itu, mereka mengatakan bahwa wah, ini meninggalnya sama aja dengan meninggalnya binatang, nauzubillah, ya kan? Karena setelah meninggal binatang kan dibiarin begitu aja. Itu pemikiran mereka, ya. Itu yang kita dapati di beberapa tempat begitu. Nah, seolah-olah hal-hal yang seperti ini mungkin dari antara mereka, dari Ghair Ahmadi, dari saudara-saudara muslim yang lain juga mengerti bahwa hal seperti ini tidak ada di dalam Islam. Ini hanya adat istiadat saja, tetapi mereka terpaksa harus melaksanakan karena tidak mau nanti dicap sebagai, ya, orang yang keluar dari adat, meninggal seperti meninggal binatang dan sebagainya, kata-kata yang seperti ini. Walaupun secara langsung tidak ada yang memaksa, tapi secara tidak langsung kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu yang kemudian memaksa seorang melakukannya. Nah, ini yang Hazrat Masih Maud SAW wanti-wanti. Kalau sudah dibumbui oleh kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya, itu tidak jais. Nah, kebanyakan, mohon maaf kita bicara bahwa banyak juga orang-orang yang menamakan dirinya ulama. Kalau ulama tidak akan seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang mengatasnamakan atau menamakan dirinya ulama, kadang-kadang sengaja-sengaja dibikin yang seperti ini, ya, karena ada yang dapat uang, ya, kemudian ada yang dapat makanan dan sebagainya. Tapi kalau ulama tidak akan seperti itu. Nah, ini yang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam zaman, ya, oleh Hazrat Masih Maud SAW kepada kita kepada kita saat ini. Nah, kalau ada yang melakukan, ya silahkan saja. Tapi kalau Ahmadi, kita sebagai pengikut Imam zaman tentu tidak melakukan hal seperti itu. Jadi sejauh mana yang diajarkan Rasulullah, misalnya kita boleh memberikan makanan atas nama sedekah dan itu tidak dibumbui oleh kebiasaan-kebiasaan yang mungkin timbul setelah zamannya Rasulullah, begitu gitu, sejauh itu boleh, ya Pak. Tapi kalau sebagaimana disampaikan Masih Maud tadi, sejauh itu telah dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan dan itu tidak ada di zaman Rasulullah, Rasulullah tidak mencontohkan, berarti itu tidak jais, tidak boleh. Ya, karena nanti ada unsur paksaan di situ. Walaupun tadi paksaannya tidak secara langsung, ya, itu. Iya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana pendapat Hazrat Masih Maud SAW tentang mengirim Al-Fatihah kepada almarhum, Pak? Ini kita biasanya, sebelum kita mengetahui juga bahwasanya kita di kuburan atau di tempat-tempat tertentu kita biasanya berdoa begitu, Pak. Dan kita menyampaikan hanya Al-Fatihah saja begitu, Pak. Dan itu bagi kita sudah cukup. Bagaimana ini pembahasannya, Pak? Ya, ini berkaitan dengan Fatihah ini,
ya terutama umat muslim di Indonesia ya, kita tidak menjudge siapa salah siapa benar. Kita dalam hal ini apa yang saya sampaikan di sini adalah apa yang disampaikan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, dan tentu beliau sebagai Asyik Sadik, pencinta hakiki Rasulullah SAW, tentu beliau tidak akan pernah keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, kebiasaan di kita itu, yang saya sayangkan orang Ahmadi juga ikut seperti itu ya, di media sosial dan sebagainya. Ada yang wafat lahul Fatihah, ada yang wafat baginya Al-Fatihah, ada yang Al-Fatihah, ada yang begitu pula ya kan. Nah, kalau orang yang lain ya, saudara-saudara muslim yang lain melakukan hal seperti itu ya silahkan saja. Itu kan kepercayaan mereka, ya itu kan apa yang mereka pahami seperti itu. Tapi kalau Ahmadi ya tidak, jangan pula lahul Fatihah. Jadi ini sedikit ada perbedaannya hanya sedikit saja. Kenapa sedikit? Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim itu bukan kitab jampi atau bukan kitab mantra, tetapi Al-Quranul Karim itu kitab amalan. Ya, kalau maksud seseorang itu mengirim orang ayat Al-Quran, dalam hal ini Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah kepada orang yang ruhnya sudah entah di mana, ya kan, di akhirat, Al-Fatihah yang dikirim itu tidak akan ada pengaruhnya, karena Al-Fatihah itu sendiri baru ada pengaruh kemudian ketika diamalkan. Kalau yang dikirim adalah ayatnya, Al-Fatihahnya. Tetapi kalau yang dikirim maksudnya adalah doa, ya kan. Nah, makanya tadi innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau diniatkan Al-Fatihah itu sebagai doa, karena memang Al-Fatihah adalah doa yang azim, doa yang paling agung, termasuk doa yang paling agung Al-Fatihah kan. Kesimpulan dari seluruh Al-Quranul Karim, Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah diniatkan sebagai doa, ya, diniatkan sebagai doa yang kemudian dikirim kepada orang yang wafat, dan di dalam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis juga disampaikan bahwa tidak ada doa yang terkabul kalau tidak dibaca Al-Fatihah sebelumnya. Ya, jadi untuk membuka keterkabulan doa itu harus ada Al-Fatihah. Nah, kalau yang dikirim itu niatnya adalah Al-Fatihah sebagai doa, itu tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sampai pahalanya kepada orang yang wafat. Karena ketika wafat itu yang diperintahkan kepada kita adalah ya, yang termasuk amalan yang sampai kepada almarhum adalah doa anak yang soleh. Anak-anak di sini dalam tanda kutip bukan hanya anak jasmani ya. Kasihan sekali orang yang tidak mempunyai anak jasmani, ya kan. Nanti mungkin dalam pembahasan lain. Jadi kalau Al-Fatihah disampaikan sebagai doa itu, makanya innamal a'malu binniyat, tipis-tipis bedanya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim lahul Fatihah, ya, ini tidak, Al-Quran Karim bukan kitab yang seperti itu. Tapi kalau doa itu sampai kepada almarhum, walaupun doa yang kita ucapkan itu doa Al-Fatihah. Jadi hendaknya Mahdi paham begitu Pak. Ya. Bahwasanya kita harus menyampaikan Al-Fatihah ini sebagai doa, bukan sebagai bacaan saja, karena itu tadi tidak akan sampai pahalanya jika hanya dibacakan sebagai bacaan saja atau ayatnya saja yang kita bacakan, tapi kita harus memahami Al-Fatihah ini sebagai doa azim, doa besar, doa yang merupakan khulasah dari Al-Quran, maka pahala itu akan sampai kepada yang kita doakan begitu. Ya. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaan anggota Pak. Apakah wanita boleh menjadi imam? Apa saja ketentuannya Pak? Ya. Wanita menjadi imam boleh, tetapi bagi wanita, ya kan. Jadi kalau misalnya di suatu tempat, katakanlah ada acara perempuan ada acara piknik kah, atau mungkin kalau di jemaat ada acara istimak kah, atau ada acara muawanah kah, ya kan. Ya, jadi kalau dalam hal-hal seperti itu nggak ada laki-laki misalnya, ya, di rumah-rumah biasanya acaranya kadang-kadang kan. Nah, dalam hal seperti itu kalau makmumnya semua wanita, maka dia boleh imam, ya, boleh wanita menjadi imam. Itu ketentuan yang pertama. Di wanita sama sekali tidak boleh menjadi makmum laki-laki, sekalipun anak kecil laki-lakinya, ya kan. Jangan anak kecil walaupun dia kecil janganlah dijadikan makmum, ya kan, karena wanita tidak boleh menjadikan laki-laki sebagai makmum. Ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, kalaupun seorang wanita menjadi imam, dia berdirinya tidak seperti imam yang
biasa. Ya, kalau imam yang biasa kan berdiri di depan, ya, di depan makmum. Ya, tapi kalau wanita, karena kedudukan wanita itu sebetulnya bukan imam secara sejati, ya, karena wanita kan sejajar semua. Nah, maka dia berdiri di dalam saf, begitu. Di sejajar dengan makmum, tidak depan, gitu, karena sebabnya perempuan tidak menjadi imam. Yang menjadi imam adalah laki-laki. Jadi boleh wanita untuk sholat berjamaah, ya, dengan imamnya wanita juga, tetapi ini tidak boleh dibiasakan. Nanti kan laki-laki semua ke masjid, perempuan bikin jamaah sendiri. Nah, ini nggak boleh. Kalau perempuan bikin jamaah sendiri nggak boleh. Tetapi kalau insidensial sifatnya, kadang-kadang atau ada acara-acara tertentu, itu boleh. Bahkan bukan hanya saja sholat berjamaah, sholat Jumat pun boleh perempuan, ya kan? Misalnya kayak semacam pandemi sekarang ini kan, yang ada di rumah itu hanya perempuan aja, laki-laki nggak ada, sedangkan ke masjid nggak bisa, dia boleh sholat berjamaah dan sholat Jumat di rumah, atau bahkan sholat Id boleh di rumah, asalkan dia bisa khutbah aja, ya kan, mampu mau berkhutbah. Tetapi juga tidak ada kewajiban, perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Kalaupun dia ingin sholat jamaah boleh, tetapi tidak ada kewajiban. Yang wajib adalah laki-laki. Begitu juga sholat Jumat, sholat Id, ya, perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan itu kalau tidak ada laki-laki. Ya, tetapi walaupun untuk sholat Id ditekankan untuk datang ke masjid, maupun baik laki-laki maupun perempuan yang sedang haid sekalipun ditekankan. Tapi walaupun dia tidak masuk ke dalam tempat ruangan masjid, begitu. Tetapi kalau kondisinya seperti pandemi sekarang ini, suaminya keluar kota, yang laki-laki di rumah nggak ada, kalau dia bisa sholat Id di rumah ya silahkan. Tetapi kalau nggak bisa ya tidak masalah. Jadi poin intinya perempuan boleh menjadi imam hanya untuk perempuan saja, dan itu insidensial begitu Pak, terpaksa begitu ya Pak. Ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini pertanyaan kita yang terakhir Pak. Apakah boleh membacakan ayat Al-Quran itu sebagai obat begitu Pak? Ya, ini juga menjadi suatu pertanyaan yang banyak diajukan juga, ya. Kadang-kadang orang, ya, obat orang untuk, ya, kesurupan, ya, membacakan ayat Al-Quran supaya setannya lari dan sebagainya. Ya, kesurupan mungkin kita di pembahasan yang lain, ya. Di MTA sendiri juga pernah ada, saya pernah juga menyampaikan tentang kesurupan. Ya, sebetulnya dari sisi psikologis seperti apa, di Al-Quran seperti apa, dan maksudnya dalam Islam seperti apa. Nah, tapi saya tidak mau ke situ dulu. Bahwa kadang-kadang orang ada menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai penyembuh untuk menyembuhkan orang lain. Nah, hal ini juga pernah ditanyakan kepada Hazrat Masih Maud SAW. Kenapa saya sampaikan yang disampaikan oleh Hazrat SAW? Kalau orang di luar jemaat Ahmadiyah, saudara-saudara muslim yang lain, kita berikan pemahaman seperti ini, tentu kita agak susah, karena memang berbeda pemahamannya. Tapi kalau untuk jemaat Ahmadiyah sendiri, ya, para Ahmadi sendiri, kita tentu cukup dengan apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW, oleh Imam Mahdi SAW. Nah, suatu kali ada seorang sahabat bertanya kepada Hazrat Masih Maud SAW, "Huzur, kasih tahu saya satu ayat Al-Quran yang bisa saya gunakan untuk mengobati penyakit." Jadi dibacakan, dia jadikan mantra atau dijadikan jampi untuk mengobati satu penyakit, sakit kepala apa gitu. Misalnya kalau ada orang yang sakit, dibacakan ayat itu bisa sembuh. Nah, saya sampaikan apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud SAW yang tertuang di dalam buku Fiqhul Masih itu, ya, fikih Hazrat Masih Maud SAW. Nah, di situ Hazrat Masih Maud SAW bersabda, "Besyak Quran Karim mein shifa hai." Meskipun, ya, di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat shifa, terdapat obat, kesembuhan rohani और jasmani बीमारियों का वो इलाज है. Meskipun Al-Quranul Karim adalah obat penawar bagi penyakit rohani maupun jasmani, मगर इस तरह के कलाम पढ़ने में लोगों को इब्तिला है. Akan tetapi membaca kalam Allah Subhanahu wa taala seperti itu dijadikan jampi untuk menyembuhkan orang, ya, sakit apa dibacakan ayat Al-Quran seperti itu. Ini bisa saja menjerumuskan orang-orang. Kenapa? Karena Quran Syarif ko us imtihan mein nah dalo. Jangan jadikan jangan jebloskan Al-Quranul Karim terhadap ujian. Ya, jangan diujilah Al-Quranul Karim itu. Khuda Ta'ala se apne bimar ke waste doa karo. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan orang yang sakit. Tumhare waste yehi kafi hai. Bagi kalian ini yang cukup, ini saja.
Ya, kata Hazrat Masih Maud SAW. Jadi tidak perlu menjadikan ayat Al-Quran itu seperti itu. Diuji Al-Quranul Karim. Ya kan, ini sama aja menguji Al-Quranul Karim. Ya, kalau nggak sembuh, ya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, nanti jadi orang, bukan jadi berburuk sangka kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran kan syifa. Tapi ketika dibacakan ayat, orang sakit gigi dibacakan ayat Al-Quran, kan tambah sakit gigi dia. Ya, apa ini? Kok harusnya paracetamol dikasih dibacakan ayat Al-Quran? Ya kan tambah marah dia kan. Itu bukan tambah jadi sembuh, jadi marah dia. Jadi nggak cocok untuk setiap saat seperti itu begitu. Makanya nasihat Hazrat Masih Maud SAW sangat bijak. Jangan membuat orang terjerumus, ya terjerumus maksudnya salah paham dengan ayat Al-Quran, kemudian berburuk sangka terhadap Al-Quran, dan jangan juga menguji Al-Quran Karim seperti itu gitu. Ya, walaupun dalam Al-Quran Karim itu terdapat syifa, tetapi penggunaan Al-Quran Karim intinya bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Kalau masih ada Ahmadi yang ya dalam tanda kutip menggunakan ayat Al-Quran sebagai jampi-jampi, mantra, mengusir setan dan sebagainya, ya ini tidak tepat karena setan itu nggak lari dengan ayat Al-Quran. Ya, buktinya aja banyak juga orang yang zilnya setan, bayangan setan. Manusia kan bisa jadi setan juga, dibacain ayat Al-Quran biasa aja dia, nggak panas sih kan. Ya, jadi jangan memahami ayat Al-Quran seperti itu. Ya, dibacain ayat Al-Quran. Ada orang-orang taruh ayat kursi di rumah. Ya, sebagian orang banyak yang taruh ayat kursi supaya setan nggak masuk dan sebagainya. Masuk juga dia sendiri setannya. Ya, nggak ada pengaruh itu ayat kursi, ya kan? Nah, lebih besar di setan biasa, dia setannya masalahnya. Jadi jangan jadikan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Ayat Al-Quran itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa kitab amalan. Jadi setan baru bisa lari kalau itu diamalkan. Ya, kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, baru itu yang bisa mengusir setan di dalam diri kita. Amalan kita itu tadi yang sesuai dengan Al-Quran. Tetapi bukan distempel di mana, ya kayak ingat tahun 90-an itu film-film vampir itu tempel di sininya itu kertas berhenti dia. Ya kan, ini jangan sampai kayak gitu, Al-Quran dibuat-buat kayak gitu. Jadi jelas sekali bahwasanya Quran bukan kitab mantra begitu ya Pak, yang dengan membacakannya saja kita bisa terhindar dari gangguan setan, tidak begitu ya Pak. Ya, Pak, terima kasih atas pembahasan yang sangat luar biasa Pak. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi pemirsa di rumah tentunya pada bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Dr. bin Nasiril Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan atau komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menceritakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.